Shalom, selamat berjumpa kembali seluruh jemaat yang kasih Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur saat ini kami boleh bersama-sama untuk menikmati firman-Mu, untuk menguatkan kami semua, dan menjadi dasar untuk kami boleh melangkah bersama-Mu. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu, dan kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Sekali lagi saya ucapkan shalom untuk semua, untuk seluruh jemaat yang kasih Tuhan. Saat ini kita khusus untuk bisa masuk dalam ibadah, di mana ibadah raya Jumat Agung yang sudah lewat, dan kita masuk dalam ibadah raya Paskah, di mana kita diingatkan kembali. Biarlah menjadi satu kerinduan, menjadi suatu harapan di dalam kita. Apa yang sudah Tuhan kerjakan pada hari raya Paskah, yang dimana kita setiap tahun juga mengingat. Kita setiap tahun bisa mengerti karya agung Tuhan yang sudah dikerjakan. Terlebih dahulu kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-81 demikian. Habis jiwaku merindukan keselamatan daripadamu. Aku berharap kepada firman-Mu. Habis mataku merindukan janji-Mu. Aku berkata, bilakah Engkau akan menghiburkan aku? Kita sambung di dalam Mazmur 130 ayat yang ke-5 dan ke-6. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Di dalam Paskah hari ini kita bisa mengambil 2 poin. Apa yang bisa kita nikmati, apa yang Tuhan janjikan menjadi satu kekuatan buat kita. Mazmur mengatakan suatu kerinduan. Jiwa yang benar-benar rindu tentang keselamatan. Jiwa yang benar-benar rindu dan berharap akan firman-Nya. Dikatakan yang selalu menanti-nantikan. Bagaikan seorang pengawal yang menantikan, yang mengharapkan pagi. Dengan satu kerinduan, kehausan, harapan bahwa esok matahari akan bersinar lagi. Semua akan mengharapkan hal ini. Dan melalui firman-Nya pada Paskah saat ini ada jawaban. Sekali lagi, Yesus yang sudah berkorban, yang sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu. Dan saat ini kita bisa menikmati 2 hal yang bisa kita nikmati saat ini. Untuk mengenang kembali, untuk mengingat kembali hari raya Paskah ini. Yang pertama, adanya kasih karunia. Dan yang kedua, adanya tentang kemenangan. Di dalam Titus 2 ayat yang ke-11, surat Titus pasal yang kedua ayat yang ke-11 mengatakan demikian. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Berita Paskah pagi hari ini, pada hari ini, yang dirindukan oleh jiwa setiap manusia, merindukan akan keselamatan. Merindukan harapan dari firman-Nya, janji-janjinya. Maka di dalam Titus pasal 2 ayat 11 katakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dan kerinduan inilah yang terjawab. Harapan inilah yang digenapi. Di dalam kasih karunia Allah yang menyelamatkan dan sudah nyata. Ayat yang ke-13 dikatakan,
dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita Yesus Kristus yang sudah menyerahkan dirinya. Kasih karunia inilah yang dinanti-nantikan. Jiwa yang merindukan keselamatan. Pada Paskah saat ini jawabannya terjadi. Keselamatan yang sudah nyata. Kasih karunia yang sudah diberikan. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 juga dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah kasih karunia yang sudah dinyatakan dan yang telah diberikan pada setiap orang yang mau percaya. Jumat Agung sudah kita lewati. Penyataan dari kasih itu yang rela mati berkorban supaya kita beroleh hidup. Yang kedua, setelah kita menerima kasih karunia, di dalam Mazmur masih merindukan jawaban dari firman tentang keselamatan, tentang kerinduan jiwa, kehausan jiwa inilah. Dan di dalam Paskah inilah jawabannya. Yang pertama, sekali lagi kita sudah menerima kasih karunia daripada Allah. Dan yang kedua, memperoleh kemenangan. Kemenangan yang diberikan juga kepada kita. Dikatakan, tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus. Nah, kemenangan inilah yang diberikan. Di dalam Paskah ini kita bisa memperoleh kasih karunia. Di dalam perayaan Paskah inilah kita juga memperoleh kemenangan yang diberikan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-14 dikatakan demikian. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi kerinduan dari Mazmur yang sudah terjawab. Kehausan jiwa yang sudah terjawab. Memperoleh keselamatan dengan kasih karunia yang ada. Tapi juga adanya kemenangan yang terjadi. Di dalam 1 Korintus 15 mengatakan tegas. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami. Sia-sialah kepercayaan kami. Tapi puji syukur kemenangan terjadi. Bukan hanya melalui Jumat Agung yang berkorban, tapi dalam Paskah inilah kemenangan dinyatakan. Dia bangkit, dia hidup, dia menang. Pembuktian ini harus ada. Pertama, kubur itu harus kosong. Pembuktian ini harus terjadi. Di dalam Lukas 24 ayat yang kedua dan ketiga dikatakan di sana. Mereka tidak menemukan mayat Yesus. Juga dikatakan bahwa batu yang menutupi sudah terguling. Batu yang menghalangi terguling. Artinya dalam penerjemahannya, kuasa kebangkitannya mampu untuk menyingkirkan penghalang. Kuasa kebangkitannya mampu untuk mendobrak apapun yang menghalangi. Dan Yesus tidak ada di antara orang mati. Bukti inilah yang membuat kita bersuka cita. Jiwa kita yang merindukan keselamatan. Jiwa kita yang merindukan firman-Nya. Jiwa kita yang merindukan ada satu harapan. Dan dalam Paskah inilah jawabannya. Kubur itu harus kosong. Ketika anak-anak Tuhan percaya dalam namanya, maka engkau juga mengalami kebangkitan itu. Bangkit dari keputusasaan. Bangkit dari keraguan-raguan. Bersama-sama dengan Tuhan ada hari esok. Segala hal-hal yang berbau kematian, keraguan-raguan, ketakutan harus dibuang, harus dikosongkan. Bagaikan kubur yang itu harus kosong.
Kubur itu diganti dengan sukacita, kelegaan, damai, sejahtera. Karena dia bangkit. Yang kedua, di dalam Wahyu pasal 1, ayat yang ke-17, mengatakan bahwa ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya. Sama seperti orang yang mati, tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atas lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Dari sinilah kita memperoleh satu kekuatan kemenangan. Yesus yang mati tapi dia bangkit. Dibuktikan dengan kubur yang kosong. Dibuktikan tidak ada bersama-sama dengan mayat kematian, tapi dia hidup. Dan selanjutnya, kunci maut, kunci kerajaan maut dipegang dan dimiliki oleh Yesus. Iblis, maut telah dikalahkan total. Yesus menang mutlak. Dia yang memegang hari esok. 1 Korintus 15 ayat 57. Kemenangan itu diberikan pada kita oleh Yesus Kristus. Biarlah anak-anak Tuhan juga mengalami pemulihan, kemenangan. Di hari raya Paskah inilah kubur itu diganti dengan sukacita, kekuatan. Dan hari esok ada bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, renungan Paskah saat ini bisa menguatkan kita semua. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, saat ini kami beroleh firman-Mu. Dan kami bersyukur Engkau sudah mati, tapi Engkau juga hidup bangkit. Engkau menang, Engkau mengalahkan maut. Dan kami juga memperoleh kemenangan itu. Kami memperoleh kekuatan di dalam Engkau. Kami bersyukur, biarlah firman-Mu menjadi rema dalam hidup kami. Untuk kami dapat menjalani bersama-sama dengan Engkau di dalam masa-masa sekarang ini. Terima kasih Bapa, Engkau berkati seluruh jemaat-Mu, kepada setiap yang mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita mengangkat tangan kita dan kita bersyukur. Bapa, sekali lagi hamba-Mu mengangkat tangan, berserah kepada Engkau. Dan saat ini juga hamba-Mu memohonkan berkat untuk seluruh jemaat-Mu, untuk seluruh setiap orang yang mendengarkan firman kebenaran-Mu. Biarlah saat ini berkat-Mu tercurah. Diberkatilah Engkau, biarlah berkat ini mengalir. Terimalah kasih, sukacita, damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, di dalam cinta kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh-Nya yang kudus, selalu menguatkan Engkau, selalu memberikan kesehatan, selalu meluputkan dari segala mara bahaya, bahkan memberkati Engkau mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Biarlah kita menerima semua berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah kita semua katakan amin. Selamat Paskah, Tuhan memberkati. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love, heal and forgive. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior